Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semua. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan motor Honda Wind. Ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau memiliki Honda Wind atau bisa dibilang pemula lah. Oke, untuk motornya itu aku mau ngebahas motor Honda Wind standar, bukan yang udah dimodif ataupun di upgrade. Soalnya kalau yang udah dimodif dan di upgrade pasti udah banyak kelebihannya. Sebelum lanjut ke video, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa subscribe. Atau buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Oke, yang pertama dari sektor mesin dulu. Menurut aku Honda Wind itu irit. Malahan mungkin yang punya Honda Wind yang full orisinil banget ngerasain lah iritnya itu kayak gimana. Bahkan ada yang pernah bilang Honda Wind itu iritnya kayak motor injeksi. Emang bener sih. Terus yang kedua, menurut aku Honda Wind itu mesinnya bandel dan bisa dibilang teruji lah di medan apapun. Terus ditanjakan Honda Wind itu selalu naik. Meskipun pelan sih, ya pakai gigi 1, tapi Honda Wind itu kalau kata Sunda mah ngereyeh tapi naik gitu. Kalau bahasa Jawa mah alon-alon soal kelakon. Terus yang ketiga, gigi motor Honda Wind itu kelebihannya kayak motor gede. Alias kalau ke depan itu giginya itu 1, kalau ke belakang giginya itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Oh iya, Honda Wind itu giginya itu sampai 4. Terus yang keempat, tadi yang ketiga, lanjut ke kaki-kaki. Nah, untuk kaki-kaki menurut aku Honda Wind itu jujur sih empuk. Jadi jangan heran Honda Wind itu dulunya banyak yang digunakan untuk kendaraan operasional. Kalau sekarang mah dijadiin kendaraan operasional ulin. Terus apa lagi ya? Oh iya, posisi berkendaranya itu menurut aku Honda Wind itu enak. Apalagi kalau dipakai riding. Terus si joknya itu ini tebal banget Honda Wind. Jadi kalau ya jarak jauh nggak akan sakit pantat. Terus yang keenam, kelebihan Honda Wind itu aku suka banget di suara knalpotnya. Suara knalpotnya itu kayak motor gede. Kalau motor gede itu kayak motor GL, ya GL kayak gitulah suaranya itu. Tapi ini Honda Wind lebih ciri khas lagi suaranya itu. Jadi jangan heran knalpot Honda Wind itu harganya mahal banget. Terus yang paling ciri khas knalpot Honda Wind itu yang paling keleper banget di tahun muda, apalagi tahun 2004, suara knalpotnya itu pada keleper-keleper. Nah, itu ada kelebihan Honda Wind. Nah, terus sekarang kekurangannya ya jangan banyak-banyak lah. Ini ada 6. Oke, yang pertama ini kelemahannya atau ya kekurangan Honda Wind. Tadi kan kelebihannya itu irit, yang ke satu. Nah, dibalik keiritan itu Honda Wind menurut aku tenaganya itu pelan. Nggak pelan-pelan banget sih. Tapi ya kalau yang dari motor sekarang pindah ke Honda Wind itu kayaknya perlu di-upgrade lah. Mesinnya itu biar agak lincah. Terus yang kedua masih di seputar mesin. Yang kedua, kelemahan Honda Wind itu di pair couplingnya rata-rata lemah. Jadi menurut aku si couplingnya itu pas dilepasin coupling kurang responsif. Harus diganti pair couplingnya. Terus selanjut ke kelistrikan. Honda Wind itu kan motor tua. Jadi rata-rata sih motor tua kelistrikannya itu masih 6 volt. Jadi nah ini kekurangannya. Honda Wind ini kelistrikannya
apalagi buat kalian yang di perkotaan suka malam-malam, menurut aku kurang nyaman sih. Terus yang keempat, Honda-Wind masih di engkol, belum ada starternya. Kalau motor lain kan kayak Asdap ada yang udah starter. Kalau ini semua Honda-Wind dari masa ke masa, dari tahun yang pertama dan terakhir 2005 itu semua versi engkol, belum ada yang starter. Terus kekurangannya lagi yang ke berapa ya ini? Yang kelima, kekurangannya itu ada di bagian pengereman depan. Honda-Wind itu masih tromol, dan sumpah menurut aku kalau yang suka kenceng-kencengan kurang nyaman. Jadi kalau tromol itu, kalau misalkan kalian ngerem nih ya di sini nih, nanti pas ngeremnya itu mungkin 3 meteran 5 meteran baru ngerem. Pokoknya tromol itu menurut aku kurang enak. Oke, terus lanjut. Yang keenam, menurut aku Honda-Wind itu getar. Nah, getar itu bisa berbagai macam faktor loh. Bisa dari gear, terus setang, dari mesin. Tapi rata-rata sih menurut aku dari setang. Nah, Honda-Wind itu ada yang setang palang dan ada yang belum. Nah, ini udah diganti pakai setang palang. Ini lumayan sih mengurangi kegetaran motor ini. Soalnya ini berfungsi banget. Nah, yang dimaksud setang palang itu ada besinya di bagian atasnya ini. Dan Honda-Wind itu ada yang nggak ada palangnya gini nih. Terus biasanya mengurangi getar itu orang-orang diganti segitiganya pakai yang versi Almu. Kalau ini kan masih besi, dan digantinya itu pakai segitiga GL100. Terus apa lagi ya, kalau dari mesin mah ya kayaknya bisa aja dalemannya, tapi ya aku belum nyobain sih Honda-Wind yang benar-benar orisinil, apakah nyaman gak getar. Kalau untuk gear biasanya dikecilin sih kalau nggak mau getar, cuma minusnya ketenaganya itu jadi kurang. Kan standar Honda-Wind itu belakangnya itu 40 kalau nggak salah, 40 nggak atau 41. Yang depan bisa pakai 14, bisa tuh dikecilin lagi ke paling bawah. Cuma tenaganya menurut aku, apalagi di aku kan posisinya itu di Lembang, di pegunungan, jadi banyak ya naik turun, tanjakan dan turunan, jadi kurang enak kalau si gearnya itu terlalu kecil. Nah, oke, jadi itu kelebihan dan kekurangan Honda-Wind. Itu ada 6 kelebihan dan 6 kekurangan. Selebihnya bisa kalian tambahin lah buat yang ya selama pakai Honda-Wind itu plus minusnya apa aja. Oh iya, untuk aku ini pakai Honda-Wind dari tahun berapa ya, 2017 atau 2018. Tapi waktu itu aku masih belum punya Honda-Wind. Waktu itu aku masih suka pakai yang temen. Soalnya dulu mah gimana ya, jadi motor klasik itu dipandangnya sebelah mata. Aku juga dulu mah ngeliat Honda-Wind itu ngelihatnya kayak yang aneh gitu, kayak yang ya jelek lah. Tapi makin kesini banyak yang memilih motor tua. Mungkin ya karena motor sekarang itu udah nggak aneh, jadi banyak yang memilih motor tua karena bentuknya juga yang unik. Di balik keanehan itu jadi kelebihan lah. Ngelihatnya juga jadi wah gitu. Terus waktu itu Honda-Wind harganya itu cuma paling berapa ya, yang komplit itu paling mentok-mentok yang tinggal pakai itu di 5 juta. Yang nggak ada suratan paling 1 jutaan ke bawah lah. Tapi sekarang yang nggak ada suratan juga Honda-Wind itu harganya gila mahal banget, bisa nyampe ada yang 10 jutaan yang orian. Mahal sih menurut aku.
Jadi buat pemain lama mungkin terus beli lagi Honda Win di tahun 2023 ini kayaknya berani nggak berani sih harganya. Soalnya harganya itu melambung tinggi. Mungkin video ini cukup sekian. Kedepannya aku bakal update lagi untuk seputaran Honda Win. Jadi buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu biar gak ketinggalan video-video terbaru. Dan jangan lupa nyalain loncengnya atau tanda notifikasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.